Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas tantangan yang kayaknya akrab banget ya buat Anda sebagai orang tua. Itu loh momen-momen pas rasanya kita kayak kehilangan kendali. Pernah nggak sih merasa capek, frustrasi, terus nggak sengaja bentak anak, dan habis itu rasanya bersalah banget. Atau mungkin sadar, kok pola reaksi saya mirip banget ya sama orang tua dulu. Padahal udah niat mau beda, kayak jalan otomatis aja gitu ya. Iya banget, itu sangat bisa dipahami kok. Nah, sumber kita untuk obrolan kali ini kutipan dari buku Raising Good Humans karya Hunter Clark Fields. Ini ngena banget soal pergulatan ini. Penulisnya aja cerita jujur loh, dia pernah sampai nangis di lorong rumah gitu karena merasa gagal jadi ibu. Kewalahan sama marahnya sendiri ke anaknya yang masih balita. Ini umum sekali terjadi. Coba bedah beberapa strategi kunci dari buku ini. Anggap aja kayak peta jalan gitu deh buat bantu Anda mutus siklus reaktif tadi. Tujuannya, ya biar hubungan sama anak lebih dalam, lebih tenang, lebih enak gitu kerjasamanya. Kita lihat yuk gimana mindfulness, kesadaran penuh, itu sama komunikasi yang pas bisa jadi kayak dua sayap gitu buat kita ngasuh anak. Tepat. Kita bakal fokus ke beberapa hal penting nih. Pertama, kenapa sih kita suka reaktif? Akar masalahnya apa? Terus, pentingnya sayang sama diri sendiri, self-compassion itu. Lalu, cara ngomong biar didengerin, dan cara kita dengerin biar anak merasa dipahami. Sama ya, langkah praktis biar rumah lebih adem ayem gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita sering lepas kendali? Oke, siap. Kita bongkar akarnya nih. Salah satu ide penting dari buku ini itu soal respons stres. Jadi pas kita lagi stres, berat, misalnya anak tantrum, pas kita buru-buru mau berangkat gitu kan. Nah, tubuh kita itu otomatis masuk mode lawan, lari, atau membeku. Fight, flight, freeze. Ini kayak warisan biologis gitu dari otak bagian bawah kita, sistem pertahanan zaman dulu lah. Persis. Masalahnya, respons otomatis ini, meskipun dulu penting ya buat hadapi bahaya fisik, sekarang seringnya nggak pas buat hadapi anak tantrum atau ya ampun, susu tumpah doang gitu. Yang lebih parah lagi nih, pas mode ini aktif, dia tuh kayak matiin akses ke otak bagian atas kita, korteks prefrontal itu loh, yang tugasnya mikir rasional, empati, nimbang-nimbang konsekuensi. Akibatnya, ya kita bereaksi aja tanpa mikir panjang, seringnya ngulang pola orang tua kita dulu. Misalnya yaitu tadi, bentak atau ngancem. Wah, jadi kayak lingkaran setan dong ya. Soalnya sumber kita juga nyebutin bentakan itu malah bikin anak jadi stres juga. Bukannya nurut atau belajar, mereka malah jadi defensif, ngelawan, bantah, atau malah diem aja, narik diri gitu. Betul sekali. Jelas ini kontraproduktif. Bisa ngerusak hubungan jangka panjang juga. Plus, ada lagi nih namanya bias negatif otak. Kecenderungan kita buat lebih gampang fokus ke yang negatif, ke masalah. Padahal mungkin momen anak baik-baik aja, kooperatif, itu lebih banyak. Tapi kita lebih ingat yang jeleknya. Ada contohnya kan di buku si Sam itu ya, yang marah besar pas anaknya numpain jus padahal baru bersih-bersih. Iya, contoh yang bagus itu. Setelah dia coba renungin lagi, dia sadar pemicunya itu bukan cuma jus tumpah. Ada yang lebih dalam. Perfeksionisme dari kecil, terus ada luka lama juga karena merasa nggak didengerin orang tuanya dulu. Nah, mengenali pemicu pribadi kita ini, entah itu capek, merasa nggak dihargai, ekspektasi ketinggian, atau luka lama, ini langkah awal yang penting banget. Coba deh Anda pikirin bentar. Kira-kira apa ya pemicu khas Anda? Terus gimana caranya biar kita bisa ngelola pemicu ini? Biar nggak langsung meledak. Di sini mindfulness masuk ya. Betul. Penting nih dipahami ya, mindfulness itu bukan berarti harus kosongin pikiran atau jadi tenang terus gitu, enggak. Lebih tepatnya, ini latihan ngarahin perhatian kita ke saat ini. Apa sih yang lagi dirasain badan? Apa yang lagi dipikirin? Lingkungan sekitar gimana? Tapi dengan sikap menerima, nggak ngejudge. Latihan simple kayak duduk tenang, amati napas aja gitu, walau pikiran pasti kemana-mana ya, itu pelan-pelan bisa ngubah otak kita loh. Namanya neuroplasticity. Oh, jadi ini bukan cuma konsep spiritual gitu ya, ada dasar ilmiahnya. Kita bisa latih ulang otak kita. Tepat sekali. Ini kabar baik banget kan? Artinya, otak kita tuh fleksibel, kita beneran bisa melatih ulang respons otomatis kita lewat latihan yang konsisten. Latihan mindfulness itu bantu ngelemahin jalur saraf reaktif yang udah kuat. Terus sebaliknya, nguatin area otak buat perhatian, sadar diri, sama regulasi emosi.
Ini yang akhirnya menciptakan sesuatu yang berharga banget. Jeda. Jeda antara pemicu, misalnya anak nolak makan, sama respons kita. Jeda itu ya kuncinya. Biar kita punya pilihan, mau respons gimana, nggak cuma reaksi impulsif aja. Dan penulisnya bilang latihannya nggak harus formal duduk meditasi terus, kan? Bisa sambil ngelakuin aktivitas sehari-hari. Iya, betul. Kayak pas nyuci piring, coba deh rasain beneran air angetnya, busa sabunnya, suara piringnya. Atau pas mulai tegang nih, dengar anak rengek, coba tarik napas dalam sekali aja, terus rasain telapak kaki napak di lantai. Biar membumi lagi gitu. Nah, masalahnya seringkali setelah kita kelepasan bereaksi ya, misalnya udah terlanjur bentak, itu muncul gelombang kedua, kritik ke diri sendiri yang pedes banget. Ah iya, bener banget. Suara di kepala itu ya, yang bilang, aku ibu ayah payah. Kok aku nggak bisa sabaran sih? Anakku pasti trauma nih gara-gara aku. Penulisnya juga cerita kok, dia bisa sampai ngerasa lumpuh gitu sama rasa malu setelah kasar ke anaknya. Rasa malu ini, kata sumber kita, bahaya loh. Bisa banget menghambat perubahan. Menghambat ya? Kenapa gitu? Iya, menghambat. Nah, buku ini ngutip Brené Brown, peneliti soal kerentanan itu, dia bedain antara rasa bersalah, guilt, sama rasa malu, shame. Kalau rasa bersalah itu fokusnya ke perilaku. Aku melakukan sesuatu yang buruk. Ini sebenarnya bisa bagus, bisa jadi motivasi buat perbaiki diri. Tapi kalau rasa malu, fokusnya ke diri. Aku ini orang yang buruk. Nah, ini yang destruktif. Bikin kita pengen ngumpet, merasa nggak berharga, bukannya belajar, malah makin terpuruk. Aduh, iya juga ya. Terus penawarnya apa dong? Penawarnya, dan ini pilar penting juga di buku ini, adalah self-compassion, welas asih pada diri sendiri. Ini konsepnya Kristin Neff, tapi penting nih digarisbawahi. Ini bukan manjain diri atau ngasihani diri berlebihan ya, bukan juga lari dari tanggung jawab. Ini lebih ke memperlakukan diri kita dengan kebaikan, pengertian, dukungan, sama kayak kita ke sahabat baik pas dia lagi susah atau bikin salah. Ada 3 komponennya kan ya? Betul. Pertama, self-kindness, kebaikan pada diri. Jadi bersikap hangat ke diri sendiri pas lagi susah, jangan malah dicambuk kritik. Kedua, common humanity, kemanusiaan bersama. Sadar kalau menderita, gagal, nggak sempurna itu ya bagian jadi manusia. Kita nggak sendirian kok, semua orang tua pasti pernah ngalamin. Ketiga, mindfulness lagi. Mengamati pikiran dan perasaan sakit kita dengan seimbang. Nggak terlalu kebawa arus, tapi juga nggak ditekan. Jadi kita akui aja rasa sakitnya, dengan jujur tapi lembut. Gimana latihannya tuh? Kayaknya susah ya ngubah kebiasaan ngeritik diri sendiri. Udah otomatis soalnya. Salah satu cara yang disaranin itu latihan loving kindness, atau metta. Ini kayak meditasi gitu, kita sengaja ngirimin harapan baik. Misalnya, semoga aku aman, semoga aku bahagia, semoga aku sehat, semoga aku hidup dengan mudah. Pertama ke diri sendiri. Terus kita luasin ke orang yang kita sayang, orang netral, sampai ke orang yang bikin kita sebel. Ini yang paling susah biasanya. Tapi latihan ini pelan-pelan bisa melembutkan hati. Mengubah medan perang di dalam diri jadi lebih ramah. Ingat metafora jeruk itu nggak? Pas kita diperas sama stres, ya yang keluar apa yang ada di dalam. Kalau dalamnya welas asih, ya itu yang keluar. Wah, menarik nih. Nyambung ya sama konsep good enough parenting. Pengasuhan yang cukup baik itu. Yang dari Winnicott. Jadi kita nggak perlu jadi sempurna tanpa celah gitu ya. Malah anak belajar lihat kita bikin salah, ngakuin, minta maaf kalau perlu, terus ya udah kita tetap baik sama diri sendiri. Model yang lebih manusiawi ya. Tepat sekali. Nah, oke. Setelah kita punya bekal ngelola reaksi dalam diri sama suara kritik tadi, langkah berikutnya ini soal komunikasi keluar nih, sama anak. Buku ini ngasih pertanyaan kunci yang bantu banget sebelum kita respon situasi sulit. Sebenarnya, siapa sih yang lagi punya masalah saat ini? Maksudnya gimana tuh? Siapa yang punya masalah? Gini loh, kalau anak pulang sekolah mukanya ditekuk gara-gara mainannya direbut temennya, itu kan masalah si anak. Emosi dia, kebutuhan dia nggak terpenuhi. Tapi kalau Anda yang kesel karena anak ninggalin tas di tengah jalan padahal Anda baru aja rapi-rapi, nah itu masalah Anda. Kebutuhan Anda akan kerapian atau ketenangan yang keganggu. Bedain ini penting, soalnya nanti cara responsnya beda, biar lebih efektif. Oke, masuk akal. Kita seringnya langsung kasih solusi atau nasihat ya, apalagi kalau anak yang kelihatan punya masalah. Betul. Pas anak datang ke kita, bawa masalahnya, misal,
Aku benci adik, dia rusak gambarku. Insting pertama kita mungkin yaitu nasehatin, makanya disimpan baik-baik, nyalahin. Kamu juga sih naruhnya sembarangan. Ngeremehin, gitu aja marah. Atau langsung kasih solusi. Ya udah bilang baik-baik sama adik. Coba deh bayangin, Anda lagi curhat ke pasangan soal kerjaan, terus digituin. Gimana rasanya? Ya ampun, pasti sebel ya. Merasa nggak didengerin, nggak dimengerti, malah jadi makin bete. Persis. Nah, respons kayak gitu tuh disebutnya hambatan komunikasi. Communication roadblocks. Beneran jadi hambatan. Bikin anak stop cerita. Merasa nggak aman, nggak diterima. Alternatifnya, kalau anak yang lagi punya masalah, buku ini nyaranin reflective listening. Mendengarkan reflektif. Mendengarkan reflektif itu kayak gimana prakteknya? Diem aja gitu? Bukan cuman diem. Ini dengerinnya aktif dan pakai empati. Jadi kita kasih perhatian penuh. Coba tangkep nggak cuma kata-katanya, tapi perasaan di baliknya apa. Terus kita pantulin lagi pemahaman kita itu ke anak. Pakai kata-kata kita sendiri ya, tapi tanpa nambahin nasihat, kritik, atau solusi. Tujuannya nunjukin, oke, aku denger kamu, aku coba paham perasaanmu. Ada contohnya kan ya di buku, yang anak nggak mau sekolah itu? Bener. Anak pulang sekolah bilang, aku nggak mau sekolah lagi pokoknya. Orang tua yang pakai reflective listening mungkin nggak langsung panik atau ceramah, sekolah itu wajib. Mungkin dia bilang dengan tenang, wah, kedengerannya kamu bener-bener lagi nggak suka sekolah ya hari ini ya. Kayaknya ada sesuatu yang bikin kamu kesel banget ya di sana. Respon kayak gini tuh kayak buka pintu. Anak jadi merasa didengar. Terus mungkin dia mau cerita lebih lanjut. Kayak di contoh buku itu, ternyata dia kangen temannya yang pindah. Nah, pasti dengerin gini, emosinya divalidasi. Dia merasa dipahami. Dan seringnya, ini yang ajaib. Dia bisa mulai mikir solusinya sendiri loh. Dengerin kayak gini tuh emas banget deh dalam hubungan. Tapi gimana kalau pas kita coba gitu anaknya diam aja? Atau jawabnya singkat-singkat, kan suka gitu juga? Pertanyaan bagus, iya itu bisa banget terjadi. Apalagi kalau anak belum biasa didengerin kayak gitu, atau emosinya lagi tinggi banget. Kuncinya sabar aja, sama konsisten. Mungkin kita cukup diam di sampingnya, nunjukin kita ada, atau coba refleksiin bahasa tubuhnya. Ibu lihat bahumu turun gitu, kayaknya kamu capek banget ya. Kadang validasi simpel kayak, ibu paham kamu lagi kesel, itu udah cukup kok. Ini latihan jangka panjang, bukan sulap instan. Oke, itu kalau anak yang punya masalah. Nah, sekarang dibalik nih, kalau kita yang punya masalah. Misal kita lagi butuh tenang buat kerja, anak berisik terus. Atau kita capek lihat kamar berantakan mulu. Nah, di situasi ini, hambatan komunikasi tadi, pemerintah, ngancam, nyalahin, ceramah, nyindir, itu tetap aja nggak efektif. Bahasa yang fokus nyalain anak, yang seringnya pakai kata kamu. Kamu ini selalu aja. Kenapa sih kamu nggak pernah? Itu bikin anak merasa diserang. Jadinya ya defensif atau malah balik nyerang kita. Waduh, terus solusinya gimana? Biar kita bisa nyampein kebutuhan kita tanpa mulai perang dunia. Solusi yang oke banget dari buku ini tuh pakai iMessages. Pesan saya, ini cara ngomong yang fokusnya ke pengalaman Anda tanpa ngasih label atau nyalahin anak. Formulanya biasanya ada 3 bagian nih. 1, deskripsiin perilaku spesifik anak. Objektif aja, jangan dinilai. Contoh, waktu mainan ditinggalin berantakan di lantai ruang tamu. 2, jelasin efek nyatanya ke Anda. Contoh, ibu jadi khawatir ada yang kesandung terus jadi susah jalan lewat sini. 3, sebutin perasaan Anda gimana akibatnya. Contoh, dan ibu jadi merasa capek dan sedikit frustrasi lihatnya. Oh, jadi daripada bilang, kamu berantakan banget sih, beresin mainanmu sekarang, kita bisa bilang, waktu mainan ditinggalin berantakan di lantai ruang tamu, ibu khawatir ada yang kesandung dan susah lewat. Jadi ibu merasa capek dan frustrasi. Gitu ya? Tepat. Beda banget kan rasanya. Pesan saya itu lebih jujur soal perasaan kita, tapi nggak nyerang anak. Ini buka peluang buat ngobrol, buat kerjasama, bukan malah bikin perlawanan. Ya emang nggak jamin anak langsung nurut sih, tapi ini cara komunikasi yang jauh lebih hormat dan lebih manjur buat jangka panjang. Penulisnya juga kasih tips filter temen itu ya. Coba tanya ke diri sendiri, ngomong gini ke teman baik pantes nggak ya? Kalau nggak, ya mungkin jangan ngomong gitu juga ke anak. Atau kalau anaknya lebih kecil, kadang pakai cara main-main buat kasih batasan itu lebih efektif.
Pakai suara robot buat ingetin mandi misalnya, atau pura-pura jadi polisi kerapian. Nah, ini nyambung sama prinsip connect then correct. Bangun koneksi dulu, baru kasih koreksi atau sampaikan kebutuhan kita. Betul sekali. Nah, selain jago komunikasi pas lagi ada masalah, penting juga ya bangun koneksi di saat-saat biasa aja. Fondasinya gitu. Iya, sumber kita ini nekenin banget beberapa pilar koneksi. Salah satunya sentuhan fisik yang penuh kasih. Pelukan hangat, usapan lembut, bahkan main gulat-gulatan ringan gitu roughhousing. Itu ternyata bagus banget loh buat perkembangan emosi sama sosial anak, apalagi sama ayah biasanya. Main bareng juga penting ya, bukan cuma nemenin nonton TV gitu, tapi beneran ikut main. Iya, disebutnya konsep special time, waktu khusus. Ini cuma bentar kok, mungkin 10-15 menit aja tiap hari atau beberapa kali seminggu. Tapi kita kasih perhatian penuh, nggak ada gangguan, HP simpen dulu. Dan biarin anak yang mimpin mainnya, kita ngikut aja. Ini ampuh banget buat ngisi tangki emosi anak. Terus, libatin anak di tugas rumah tangga sesuai umurnya. Bukan hukuman ya, tapi sebagai kontribusi keluarga. Ini bangun rasa mampu sama rasa jadi bagian dari keluarga. Rutinitas juga disebut penting ya, bikin anak merasa aman. Sangat penting. Anak itu tenang kalau tahu apa yang bisa diharapkan. Jadwal tidur konsisten, makan bareng, ritme mingguan kayak malam nonton bareng, atau hari berkebun. Ini bikin struktur yang nyaman buat mereka. Terus, bantu anak biar lebih mandiri juga ngurangin beban kita kan? Sekaligus bikin mereka merasa berdaya. Hal simpel aja, kayak sedia bangku kecil biar bisa cuci tangan sendiri, atau pasang gantungan jaket yang dia bisa capai. Terakhir, ada soal penyederhanaan ya, simplification. Betul. Ini terinspirasi dari Kim Payne. Pertama, sederhanain jadwal. Zaman sekarang banyak anak yang jadwalnya padat banget, kasih ruang lebih banyak buat main bebas, nggak terstruktur. Ini penting banget buat kreativitas, problem solving, sama kesehatan mental. Jangan takut anak bosen. Katanya, bosan itu malah gerbang ke kreativitas. Termasuk nyederhanain barang juga? Iya. Sederhanain juga lingkungan fisiknya. Mainan kebanyakan itu malah bikin anak kewalahan, susah fokus, kurang menghargai barang. Coba deh rotasi mainannya, atau kurangin jumlahnya. Dan tentu aja, sederhanain waktu layar juga. Screen time. Bikin batasan yang jelas, bijaksana, tapi yang paling penting, ya kita contohin. Susah nyuruh anak lepas gadget kalau kita sendiri nempel terus sama layar. Baiklah, jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan dari orang tua reaktif ke orang tua yang lebih sadar dan nyambung ini, intinya bukan soal jadi sempurna ya, nggak ada orang tua sempurna, ini lebih ke geser pola pikir sama latihan sadar tiap hari, mulai dari ngelola emosi kita sendiri, ngomong ke diri sendiri lebih baik, belajar dengerin anak pakai hati, ngomong dengan lebih hormat, sampai sengaja bikin momen koneksi di rutinitas harian. Intisarinya mungkin pas banget sama kutipan Dr. Dan Siegel yang juga dikutip di buku ini. Prediktor terbaik kesejahteraan anak itu adalah tingkat pemahaman diri orang tuanya. Jadi, waktu kita mau lihat ke dalam diri, pahami luka kita, kenali pemicu kita, sadar pola warisan keluarga kita, jadi punya kekuatan buat milih. Milih respons yang sesuai nilai-nilai kita, bukan cuma ngulang skrip lama. Nah, dengan gitu, kita jadi model hidup buat anak. Model kesadaran diri, empati, ketahanan, itu kan yang kita pengen lihat tumbuh di mereka. Ini proses ya, bukan hasil akhir. Pasti ada hari baik, ada hari susah, ada saatnya kepleset lagi ke pola lama. Wajar banget itu. Yang penting kayaknya buku ini terus nekenin niat buat terus belajar, berani coba lagi, dan yang paling dasar punya welas asih buat diri sendiri di perjalanan ini. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungin. Coba bayangin deh, gimana kalau satu perubahan kecil aja yang Anda coba lakuin konsisten mulai hari ini? Mungkin jeda satu napas sebelum respon rengekan anak, atau satu kalimat pesan saya yang Anda coba. Atau 10 menit waktu khusus tanpa diganggu. Gimana kalau tindakan kecil itu yang diulang terus, nggak cuma ngubah sedikit suasana di rumah sekarang, tapi jadi benih warisan emosional yang beda, yang lebih sehat. Yang Anda terusin nggak cuma ke anak Anda, tapi bisa jadi mutus rantai pola reaktif yang udah turun-temurun di keluarga. Satu perubahan kecil, riaknya bisa besar loh.